wa haka anna ba'd as-salihin kana yu'radu alaihi at-tazawwuj wa yaqbalu al-hadd min dahri tabaha min naumihi dzata yaumin wa qala zawwijuni. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih akan membahas kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maliyabari. Masih berkenan tentang babun nikah, bab yang membahas tentang ibadah nikah. Yang belum niat menuntut ilmu, tolong niat menuntut ilmu di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat menuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hatta, dan menghikayatkan anna ba'das sholihin, sesungguhnya sebagian dari orang-orang saleh kana yu'radu alaihi at-tazawwuj. At-tazawwuj adalah salah seorang dari antara mereka itu ditawarkan untuk menikah. Fayaqba, beliau menolak. Burhatun min dahri, untuk sementara waktu. Jadi istilahnya ada orang soleh, orang baik, ditanya nih gitu, bang, ya udah nikah? Belum nikah bang. Enggak, tarayu dulu. Beliau tolak, tapi sementara waktu. Fantabaha min naumi dzata yaumin. Nah saat itu tuh dia lagi tidur. Habis begitu tuh malamnya beliau tidur, ceritanya begitu barang. Ya, gambarannya. Fantabaha min naumi dzata yaumin. Kemudian tiba-tiba dari tidur tersebut beliau terbangun. Wa qala, lalu kata beliau, zawwijuni, nikahkan aku, nikahkan aku. Jadi kayak orang nigo gitu. Kayak orang nigo. Siangnya ditawarin nikah, beliau menolak. Enggak sekarang, entar aja dulu dah. Tidur tuh malamnya, tiba-tiba beliau bangun lalu mengatakan zawwijuni, tolong nikahkan aku, tolong nikahkan aku. Ya kan? Fazawwijuhu, lalu orang-orang yang ada menikahkan beliau dengan seorang wanita. Fasu'ila an dzalika. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa wahai saudara? Waktu kemarin siang kita tanyain ente untuk menikah, ente belum mau nikah. Tiba-tiba malam bangun, ente minta untuk dinikahin, lalu kita nikahin. Kenapa kok bisa begitu? Faqala, beliau berkata, la'allallahu yarzuquni waladan. Barangkali dengan saya menikah tersebut Allah anugerahkan saya anak. Kan di antara tujuan orang menikah pastinya utamanya cari ridha Allah, kan itu. Kemudian punya anak turunan. Nah kata beliau nih, ya barangkali dengan saya menikah Allah menganugerahkan kepada saya seorang anak. Wa yaqbiduhu, kemudian Allah ambilnya anak saya alias meninggal dunia sebelum dia besar. Kenapa kok sebelum dia besar? Begini hadirin. Jadi anak yang meninggal sebelum balik itu jadi celengan orang tuanya. Dalam bahasa hadis disebutkan sama Rasulullah, da'amisul jannah, penjaga pintu surga. Itu anak yang lahir kemudian meninggalnya sebelum balik, sebelum usia 9 tahun kalau perempuan, atau di bawah 15 yang penting belum balik. Bisa jadi itu dia belum menstruasi kalau perempuan, belum bermimpi, atau usia 15 tahun. Di bawah itu beliau meninggal dunia, maka anak tersebut kalau orang tuanya rela, anak tersebut menjadi tabungan buat orang tuanya, jadi celengan, akan menjadi penjaga pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian apakah dengan setiap kita nikah kemudian kita punya anak berharap meninggal? Enggak. Ini ada nasihat yang tersirat hadirin jamaah rahimakumullah. Artinya kalau kita dititipkan anak oleh Allah, kemudian Allah sayang sama anak tersebut,
Kita lagi girang-girangnya nih. Kan namanya anak kecil kan lucu, enak, ramai di rumah. Allah ambil. Sabar. Bukan berharap Allah. Kita berharap Allah memanggil dia, mencabut nyawa, bukan. Kalau diambil oleh Allah, dicabut nyawanya, kita sabar. Karena di antara keuntungannya, anak tersebut akan menjadi tabungan kita. Celengan pahala duluan yang berangkat, modal sabar kita. Modal sabar kita. Ya. Karena itu punya Allah, punya. Wa yaqbiduhu, lalu kalau ambil nih, Allah genggam nih rohnya alias meninggal dunia. Fayakunu muqaddiman fil akhirah. Maka anak tersebut akan menjadi tabungan saya yang berangkat lebih dahulu ke sisi Allah. Itu enaknya itu aja deh. Makanya kalau ada orang tua 3 anaknya meninggal dunia sebelum balik, dijamin tuh. Itu. Kalau orang tuanya sabar, surga. Ada pernah terjadi? Ada. Bahkan kakak sepupu saya perempuan gitu, anak lahir nikah, anak lahir nikah, anak lahir, anak yang keempat sakit, urus, cuman dengan sabarnya diurus oleh orang tuanya sampai besar. Sekarang alhamdulillah sudah ada di pondok pesantren tahfidzul. Jadi punya celengan itu, punya celengan. Jangan dibawa sedih. Kalau sekadar untuk netes air mata itu manusiawi, tapi kalau sampai meratap itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayakunu muqaddimatun bil akhirah, maka anak tersebut akan menjadi pahala yang lebih awal berangkatnya ke sisi Allah, dan nantinya pasti diberikan buat orang tuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian laki-laki itu, orang soleh tersebut berkata, ra'aitu fil manami, ketika aku tidur aku lihat tuh, ya kan, ka'annal kiamat qad qamat, seakan-akan kiamat sudah terjadi, qad qamat, sudah terjadi. Wa kuntu min jumlatil khalaiq fil mauqif, dan aku termasuk orang-orang yang berkumpul saat itu di mauqif. Apa itu mauqif? Tempat berhentinya semua orang, yakni padang mahsyar. Tempat itu sangat luas, ada di triliunan manusia ada di situ. Kalau GBK kecil sudah ada. Ini triliunan manusia ada di situ, campur laki perempuan, tapi barisnya nggak campur. Maksudnya tempatnya satu tempat, laki perempuan campur. Maaf, sering kita bahas termasuk di majelis kita, dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, tidak bersunat. Mau laki yang mau perempuan sama. Jangan berpikiran, kalau begitu nggak ada pikiran ke sono, saudara. Nggak ada pikiran ke sono. Emang kenapa? Saat itu setiap manusia mikirin nasibnya. Mikirin nasibnya. Udah ada di padang mahsyar, saudara, di hadapan pengadilan Allah, mikirin apa lagi? Ya, kecuali dia mau kemana nih? Jalan kakinya kemana nih? Suka dia? Oh enggak, sesuai dengan kerjaan waktu hidup. Makanya arakin kaki amen hati kepada Allah dari sekarang, minimal sampai kita mati. Biar nanti langkahnya ke kanan, jangan ke kiri. Kalau ke kiri walaupun mampir pasti sengsara, neraka, saudara. Sejelek-jeleknya tempat, sepedih-pedih siksaan yang nggak kebayang sama kita, nggak pernah kebayang sama kita. Ya, nih kumpulin tuh, ya kumpulin. Wa kuntu min jumlatil khalaiq fil mauqif, dan aku termasuk orang yang kumpul dari sekian banyak makhluk Allah di tempat tersebut, alias padang mahsyar. Wa bi minal absi wal qarab, saat itu aku, kata orang soleh ini, melihat dalam mimpinya seakan-akan kiamat sudah tiba. Kata beliau, saat itu aku dalam keadaan haus banget dan kesulitan yang teramat sangat. Saya berhenti lagi sampai di situ. Makanya hadirin, maaf ini karena makanya untuk memudahkan pemahaman, maaf kalau kurang sopan. Makanya kalau ada orang yang butuh pertolongan, sebelum diminta kita tolongin. Jangan terburu diminta, tolong sampai bantuin saya, misalkan bannya kempes, mogok di jalan, kekurangan ongkos, maaf ya, misalnya, ya kan, diminjem duit, nggak pakai mikir dah, Bismillah bantuin aja. Emang kenapa? Ini satu kisah dari orang soleh, wabi
minal atsi wal qarab. Saat itu keadaanku sangat haus nih tenggorokan, pengen banget minum, wal qarab dalam keadaan susah. Maka orang yang nulungin manusia saat ini di dunia lelah, bukan cuma muslim, siapapun yang ditulungin, khususnya muslim pastinya, pasti Allah akan tulungin besok di akhirat. Pasti itu. Maka jangan pernah nanya kalau menolongin orang. Muslim ente, alhamdulillah ditulungin. Muslim enggak. Kristen, sendiri enggak. Islam enggak gitu, saudara. Islam enggak gitu. Karena kita rahmatan lil alamin. Yang nonjol, yang kelihatan, yang nampak itu kasih sayang dari Allah. Enggak mandang keyakinannya apa, agamanya apa, enggak. Muslim, iya kita tolong. Non muslim kita tolong. Karena yang nampak itu akhlaknya orang muslim, bukan nanyain perbedaan keyakinan. Karena nggak pernah ada dan nggak pernah diajarkan sama Rasulullah untuk nanyain keyakinan. Bahkan Rasulullah nyuapin orang tua, kemudian juga buta di pinggiran pasar Madinah setiap pagi itu orang Yahudi disuapin sama Rasulullah. Bukan cuma disuapin, saudara, kalau makanan tersebut masih terasa keras gitu, dilumut-lumut dulu di mulut mulia Rasulullah, baru disuapin. Itu orang Yahudi itu, saudara. Bukan orang Kristen, bukan orang Hindu, bukan orang Yahudi, saudara. Disuapin sama Rasulullah. Tanpa Rasul mengatakan, saya ini Nabi, wahai bapak tua. Saya ini Rasul, wahai bapak tua. Saya ini kekasih Allah yang beri salah untuk supaya orang itu mentauhidkan Allah. Enggak begitu, Rasul disuapin aja udah. Emang nanya kayak kagak tuh akhlak Rasulullah. Kalau kita mohon maaf, ya, kadang mandang keyakinan, kadang sama saudara seiman seagama masih berapa? Di mana kita nyontoh Rasulullah? Di mana kan? Ame seiman seagama, dia muslim, kita muslim, berantem. Jangankan begitu, ame saudara kandung berantem. Di mana contoh nyontohin Rasulullah, di mana? Ya, makanya mengaku itu kurang bagus, yang cakep diaku. Mengaku ya Rob, kita ngaku. Saya umatmu ya Rob, yang cakep diakui. Nah, dia umatku kata Rasulullah. Diaku kata Rasulullah, bukan mengaku umat Rasulullah. Maka ada ayat ta'unuki. Hampir-hampir rasa hausku ini memotong tenggorokan aku saking hausnya. Maka di antara yang dirasakan haus itu ketika sakaratul maut. Setiap kita akan merasakan itu. Rasa susah, berat berlepasnya ruh dari jasad kita. Haus sangat. Digambarkan dalam agama kayak kita lagi mendaki gunung yang tinggi. Saat itulah iblis godain kita dengan berwujud manusia yang paling dekat sama kita. Kata itu iblis, karena ini sesuai dengan sumpahnya dia. Kata iblis dulu sama Allah, ya Allah, engkau mengeluarkan aku dari surga ke bumi, aku terima. Emang engkau yang mengeluarkan, engkau yang pemilik. Tapi ya Rabb, saya bersumpah, selama hambamu roh dan jasadnya masih bersatu alias masih hidup, aku nggak bakalan berhenti godain mereka agar mereka jadi teman aku di neraka. Kalau bahasa gitu kan, sebelum meninggal lagi sakarat, roh masih bersatu dengan tubuh kita. Iblis di situ. Makanya jangan dibikin repot kalau lagi sakarat. Maksudnya jangan bikin repot, jangan ada tangisan yang gimana gitu. Wah, bangun ngapain? Salah. Kok salah? Beliau lagi bingung. Pertama, nampak malaikat Israel. Yang kedua, keadaan sangat aus sangat. Yang ketiga, ada iblis dua kanan kiri gangguin. Dan dikasih nampak sama Allah di hadapan setiap calon jenazah itu neraka dengan siksaannya. Kayak gimana itu keadaannya? Maaf ya, maaf, ini nasihat buat kita semuanya, khususnya saya ngomong. Makanya jangan disia-siain umur panjang. Kalau udah ngap-ngapan kayak begitu tuh keadaan itu. Maaf ya kalau orang sopan, jangan selagu-lagunya emang panjang umur. Suka-suka kita masih muda nikmatin aja, entah kalau udah tua baru tobat. Emang sampai umur itu tua?
Maaf ya, jangan lagu-laguan. Gitu. Ini nasihat agama. Setiap orang sakarat pasti ngelihat malaikat Israel dengan wujud aslinya. Yang kedua, pasti ada dua nih iblis yang mengganggu supaya gitu. Ini manusia yang mau berlepas seluruhnya dari jasad alias meninggal dunia, dia akan murtad. Karena dia mengatakan kalau ente aus kan? Iya aus. Ente mau minum, nih ente kasih minum. Tapi sebelum ente minum, ente katakan Allah itu lebih dari satu, Tuhan itu lebih dari satu. Coba di depan neraka dengan berbagai macam siksaan, mau bilang apa kita? Mau ngapain lah? Gitu saudara. Jadi sangat aus banget tuh, sangat aus banget. Makanya dengan kebiasaan baik, insya Allah gitu ya, kita akan tidak terganggu dengan hadirnya dua iblis yang mengganggu keimanan kita, karena kita selalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pesan Rasulullah begitu. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui selalu iman kalian dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. 3 kali, ketiganya baru Muhammad Rasulullah. Mulut yang keluar suara, hati ngaminin bawa. Setiap habis sholat padu minimal tuh kita ulangi begitu. Jadi tauhid kita selalu fresh. Jaga bikin kekuatan untuk nggak terganggu ame godaan iblis dua nih saat nanti kita sakar dulu. Neraka Allah dah rubah. Emang apa? Kita orang baik. Neraka itu gambaran siksaan yang begitu pedih dari Allah Subhanahu wa taala dan sejelek-jeleknya tempat. Itu neraka. Karena kita orang soleh, alhamdulillah ya Rabb, sampai akhir hayat kan gitu. Membikan mulut kita selalu zikir. Maka dirubah oleh Allah dari neraka jadi gambaran surga. Maka banyak kita temukan orang-orang baik meninggal senyum, seakan-akan diberikan sesuatu oleh Allah yang sangat menarik, yang sangat indah. Tersenyum beliau, nggak ada rasa sakit nih. Kan ada yang melek, terbelalak matanya, ada yang mulut kebuka aja. Nasihat dalam agama. Ya, nih. Maka ada ayat ta'unuki, seakan-akan hampir putus nih tenggorokan aku saking ausnya. Maka salah satu yang dilarang oleh agama, kita kalau diminta kemudian kita nggak kasih, di antaranya adalah air. Contoh, di lingkungan kita mati lampu seharian penuh. Kita punya apa namanya itu, apa sih mesin yang besar, genset. Orang pada minta, assalamualaikum langsung bang, boleh minta, ambil sepuas-puasnya. Bang kalau saya nyalakan sampai rumah boleh? Banget boleh, ambil, cakep. Begitu kudunya. Ini kaget, ya berapa galon itu? 3, 1 galon 2.000 nggak apa-apa dah, tetangga namanya. Disuruh bayar. Punya Allah, ngapain tidak dagangin? Air punya Allah. Kita nolongin beliau, cakep. Ketika kita lagi jalan misalnya, kita ada bawa air, lagi orang sama-sama haus, atau lagi puasa misalnya, ya kan? Allah Akbar, kita juga buket perputaran kita, ada kormen, ada minum, kita siap 2 botol. Ada teman kita juga nih, entah siapa tapi dia muslim, puasa Pak. Ini Pak kormennya, ini air putihnya. Begitu, ini kami dikepit semua, nggak dibagi. Makan aja, emang dinengok tetangga sebelah. Bukan begitu aja bisa bagi. Itu salah satu yang dilarang banget sama agama. Kalau orang minta kita kasih, kasih. Kita lanjutkan. Wa kadza al-khalaiq fi siddatil atas wal qarab. Bukan cuma aku, semua yang di padang mahsyar begitu keadaannya. Aus banget dan dalam keadaan susah. Karena susah. Ya. Fanahnu kadzalik, maka begitulah kami keadaannya. Idan waladan qad zaharu bi aydihim abarik min fiddatin muqattatin bimanabil min nurin yatakhallaluna al-jam' wa yatajawazuna aktsarun nas.
Kemudian ketika kami dalam keadaan atos, aus yang teramat sangat, susah yang teramat sangat, tiba-tiba keluar di hadapan kami dua anak kecil, ya kan? Di tangan mereka ada ceret min fiddatin yang terbuat dari perak, mengkototin tertutup, bimana lili min nurin, tertutup oleh selembar kayak sapu tangan yang terbuat dari cahaya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yatakhallaluna al-jam' wa tajawazuna aktsar nas. Ini anak-anak nih yang bawa ceret isinya air ditutup oleh selampe sapu tangan yang terbuat dari nur. Mereka tuh masuk di sela-sela barisan, kan kita biasa berbaris nih. Masuk di sela-sela barisan, lewat di hadapan banyak manusia sambil bawa ceret yang isinya air. Wa yaskuna wahidan ba'da wahidin. Mereka kasih minum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minum Pak. Waalaikumsalam. Minum Bu. Mereka anak-anak yang meninggal sebelum balik kasih minum lagi aus begini. Famaddattu yadai ilaihim. Aku menjulurkan tangan ke orang soleh ini untuk minta gelas dan dituangi air. Aku juga haus pengen minum. Jadi aku ulurkan tangan. Nak, ayo bagi bapak nak. Mana gelasnya? Tolong tuangin air nak. Gitu kalau gambaran kita. Ya. Kemudian wa qultu li ba'dihim isqini. Lalu aku berkata kepada mereka ini, tolong tuangin air di gelas. Aku mau minum. Ya kan? Faqad adhaduni al-atas. Aku benar-benar haus banget. Ya kan? Fa nazara ilai. Anak ini ngelihat kepada aku, kata Rasul tersebut. Mantap. Ya. Wa qala. Lalu anak ini berkata, laisa laka waladun fina. Ente enggak punya anak dari kami. Artinya apa? Ente enggak berhak minum Bapak. Ini kami bukan anak Bapak. Untungnya punya anak buah dari pernikahan yang halal, lalu meninggal dunia sebelum balik, orang tuanya sabar menerima takdir Allah. Ini buah. Ya. Innama nastaqi aba'ana wa ummahatina. Kami cuma memberikan minum buat ayah-ayah kami, buat ibu-ibu kami, karena kamu bukan ayah kami, kamu bukan ibu kami gak kasih minum. Kami cuma buat kasih minum orang tua kami, ayah dan ibu kami doang. Faqultu man antum. Lalu aku berkata, kata orang soleh ini kepada anak tersebut, man antum, siapa kalian? Faqalu, anak-anak tersebut menjawab, nahnu atfalul muslimin. Kami adalah anak-anak orang muslim. Di sini ya tersirat nasihat, anjuran sangat untuk menikah. Karena banyak keberkahan dan kebaikan dari pernikahan. Ya. Kalau memang nggak ada sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama, jangan sampai kita tidak menikah. Jangan takut akan sesuatu yang memang pastinya belum terjadi. Karena Allah pasti akan memberikan bantuan, pertolongan buat hambanya yang taat dengan perintah Allah Subhanahu. Ya. Itu saudara, sekelumit kisah orang soleh berkenaan tentang pernikahan. Faslon, satu pasal.